benar. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus takmir Masjid Al-Huda yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat kami hormati dan yang kami muliakan para alim ulama, para asatid, wabil khusus beliau Al-Mukarram, ada Ustadz Husain Baraja yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sangat kami hormati dan yang kami muliakan Bapak dan Ibu-ibu, para ikhwan wal akhwat jamaah salat Isya dan Tarawih yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang ke-29 ya, atau malam yang ke-28 daripada bulan Ramadan, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah, dan mudah-mudahan sholat tarawih yang telah kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kalinya kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Masjid Al-Huda, kepada takmir Masjid Al-Huda yang telah memberikan kesempatan kepada Aliansi Nasional Anti Syiah untuk bisa melaksanakan safari dakwah Ramadan di akhir ya, ini termasuk yang terakhir malam ini. Mudah-mudahan amal jariah, amal panjenengan dicatat oleh Allah sebagai amal jariah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya mungkin sudah disampaikan oleh Ustadz yang pernah mengisi, pernah ada di sini ya. Sebelumnya mungkin sudah ada Ustadz yang pernah hadir dalam safari dakwah An-Nas di Masjid Al-Huda ini ya. Dan kami akan sedikit kembali menjelaskan ya, apa itu Syiah ya. Dan ini sangat penting, apalagi Masjid Al-Huda ini tidak jauh dengan komunitas orang-orang Syiah ya. Jadi kalau di Solo ini pusat sentral daripada ajaran Syiah itu namanya di wilayah Mertodranan ya. Dulu sekian tahun yang lalu, saya lupa tahun berapa itu, dulu di sini sebelah utara dulu jalan dari pintu masuk alun-alun kidul yang barat, yang timur ya, itu masuk lewat dikit kanan jalan. Dulu ada namanya sekolah Lazuardi, Lazuardi ya, yang sekarang sudah pindah kayaknya ke wilayah mana itu, daerah Banjarsari ya. Jadi Lazuardi ini merupakan salah satu lembaga pendidikan Syiah ya. Salah satu lembaga pendidikan Syiah yang didirikan oleh salah satu tokoh mereka, tokoh nasional mereka yang asli kelahiran Mertodranan ya. Namanya Haidar Bakir ya. Namanya Haidar Bakir. Itu orang, saya yakin kalau Pak Husain mungkin tahu itu ya, dulu orangnya, bapaknya dulu tinggal di sini, Haidar Bakir ini. Dan nanti banyak tokoh-tokoh Syiah nasional itu berasal dari Pasar Kliwon ini ya. Ada namanya Haddad Alwi ya. Haddad Alwi nanti akan kita lihat ya. Jadi Haddad Alwi ini salah satu tokoh mereka yang bergerak di bidang seni ya, di bidang kesenian, di bidang nyanyi. Nah, ini Haddad Alwi. Kalau Haidar Bakir dia bergerak di bidang pendidikan, dan masih banyak tokoh-tokoh mereka yang lainnya. Lah Bapak-Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita
mendapatkan informasi bahwa Syiah itu adalah buatannya sahabat Ali. Nah, ini dia. Ini sejarah yang sering kita dengar. Makanya kemudian orang-orang Syiah ini kemudian berhasil merekrut banyak pengikut, ya, mereka berhasil merekrut banyak penganut. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan mereka bilang bahwa Syiah ini adalah buatannya sahabat Ali. Ini Syiahnya Ali. Dan Ali ini adalah orang yang paling mulia, orang yang paling agung, yang nanti kalau di hari kiamat Alilah yang berhak memasukkan orang ke dalam surga atau ke neraka. Sehingga orang-orang yang menjadi pengikut Alilah yang nanti pertama sekali dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini adalah sesuatu yang batil. Karena ternyata kalau kita buka nanti lembaran-lembaran bukunya orang-orang Syiah, maka akan kita lihat bahwa ternyata orang pertama yang mengajarkan ajaran Syiah itu bukanlah sahabat Ali bin Abi Thalib. Apalagi Syiah itu baru muncul setelah wafatnya sahabat Ali. Lantas kapan sahabat Ali masuk Syiahnya? Ya. Padahal Syiah itu baru muncul setelah sahabat Ali radhiyallahu taala anhu syahid karena dibunuh oleh seseorang yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam atau Abdurrahman bin Muljim. Ya. Disitulah kemudian baru muncul gerakan Syiah ini, terutama pasca terbunuhnya sahabat Husain bin Ali di sebuah tempat namanya Karbala. Ya. Karenanya Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya kapan sahabat Ali kemudian masuk menjadi Syiah atau dianggap beliau adalah orang yang membuat Syiah, ya. Lah kalau kita lihat di dalam buku Syiah yang ditulis oleh Ibnul Murtadha di dalam kitab namanya Tajul Arus, ya, dalam kitab Tajul Arus disebutkan di sana bahwa Ibnul Murtadha, salah seorang tokoh Syiah di abad yang ketiga, dia mengatakan, Yara Ibnul Murtadha anna asla syi'ati marja'uhu ila ibni Saba li'annahu awwalu man ahdasal qawla bin nassi fil imamah. Ya. Jadi kata Ibnul Murtadha bahwa asal mula ajaran Syiah itu bukan sahabat Ali, tetapi ada seseorang yang bernama Abdullah bin Saba. Ya. Abdullah bin Saba ini adalah seorang Yahudi. Seorang Yahudi. Makanya kalau nanti kita belajar tentang al-munafik, kemunafikan, para ulama mengatakan bahwa ada dua dedengkotnya munafik. Ya. Selama ini kan yang kita dengar dedengkot munafik itu kan satu orang, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ternyata kalau kita kaji lagi nanti buku-bukunya para ulama salaf, ketika berbicara tentang munafik, ternyata apa? Ada dua orang yang disebut sebagai tokohnya munafik. Yang pertama, yang paling besar, Al-Akbar, itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kedua namanya juga Abdullah, namanya Abdullah bin Saba. Ya. Lah apa bedanya munafiknya Ibnu Saba dan Ibnu Salul ini? Kalau Ibnu Salul itu kata para ulama, dia secara resmi meninggalkan agama Yahudinya. Jadi dia tinggalkan Yahudinya dan dia masuk Islam. Hanya saja Abdullah bin Ubay bin Salul ini kemudian benci dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun dia sudah masuk Islam. Dikarenakan apa? Dikarenakan Abdullah bin Ubay bin Salul ini sampai matinya dia tidak dilantik menjadi raja
bagi kota Yathrib. Ya. Jadi kisahnya itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah atau ke Yathrib, itu orang-orang Yathrib sudah melakukan pemilihan raja, pemilu. Ya. Yang terpilih, calon yang terpilih itu namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia menang secara mutlak dengan suara di atas 90%. Partainya nggak tahu. Yang jelas dia calon raja yang menang. Lah sebelum dilantik, ini dia. Ya. Sebelum dia dilantik menjadi raja, sudah terpilih ini, sudah terpilih menjadi raja. Tinggal nunggu pelantikan di DPR. Ternyata sebelum dia dilantik, hijrahlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah, ke kota Yathrib. Yang akhirnya orang-orang Yathrib melupakan Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Sekarang mereka sudah memiliki sosok manusia panutan, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai nanti akhirnya orang-orang Madinah sepakat, baik Islamnya, baik Yahudinya, baik Kristennya sepakat untuk mengangkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin mereka. Yang akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul gagal, tidak dilantik menjadi seorang apa? Seorang raja. Itulah yang menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu dendam, ya, sakit hati dan begitu besar kebenciannya kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai matinya. Sampai matinya Abdullah bin Ubay bin Salul nggak tobat. Ya. Lah bedanya dengan Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini dia Yahudi dari Yaman. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul dia Yahudi dari Madinah. Ya. Sedangkan Abdullah bin Saba ini Yahudi dari Yaman. Lah dia datang ke Madinah, kemudian dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dalam beberapa riwayat disebutkan di hadapan sahabat Utsman. Ya. Jadi dia mengucapkan syahadat itu di depan sahabat Utsman. Namun dia tidak pernah meninggalkan agama Yahudinya. Jadi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu hanya sekedar apa? Ya. Sekedar kamuflase saja, sekedar topeng saja. Nah, ya, jadi nggak benar-benar ya. Dia pingin merusak Islam. Lah supaya bisa merusak Islam dari dalam, maka pura-pura masuk Islam. Lah dulu anak keturunannya itu ada. Dulu kita pernah mengenal namanya Senok, ya, Senok Hurgronje, ya. William Christian Senok Hurgronje atau Senok Hornje. Dulu kalau kita pernah belajar sejarah atau belajar tentang penjajahan Belanda di negeri kita ini, dulu ada tokoh Belanda namanya Senok. Senok ini pernah masuk Islam. Dia ketika mau dikirim ke Aceh untuk merusak Islam di Aceh, maka sebelum dia dikirim ke Aceh, maka dia berangkat dulu ke Mekah. Supaya apa? Supaya dia bisa belajar dulu Islam. Lah agar dia bisa belajar Islam di Mekah, maka dia masuk Islam dan mengganti namanya dengan apa? Abdul Ghaffar. Itu nama hijrahnya Senok ini. Dia pakai jubah, kemudian dia pakai sorban, bahkan dia pelihara jenggot, supaya seakan-akan orang mengenal dia sudah masuk Islam. Padahal di beberapa suratnya kepada temannya, Senok mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan agama Kristen saya. Adapun saya mengucapkan syahadat itu untuk ngapusi orang-orang Islam. Orang-orang Islam itu kata Senok, gampang sekali dibodohi, gampang sekali diapusi.
Yang penting sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung dibilang sudah masuk Islam. Karena orang Islam tuh husnudzonnya tinggi gitu loh. Lah maka pas kalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, lah Abdullah bin Sabah ini walaupun dia sudah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, tapi dia tidak pernah meninggalkan agama Yahudinya. Maka dia inilah yang kemudian nanti bergabung dengan orang-orang yang mencintai sahabat Ali, kemudian menanamkan akidah Yahudi kepada para pecintanya Ali. Ya, apa yang ditanamkan oleh si Ibnu Sabah Yahudi ini kepada orang-orang yang mencintai sahabat Ali pada masa itu? Abdullah bin Sabah bilang, di dalam agama Yahudi itu pasti Nabi kalau mau meninggal dunia, ada orang yang diberi wasiat sebagai penerusnya. Ada orang yang diberi wasiat sebagai penggantinya. Itu pasti, kata Abdullah bin Sabah. Maka dia bilang, Nabi Muhammad pun pasti. Maka dia mengatakan apa? Likulli nabiyyin wasiyun. Setiap nabi kalau akan meninggal dunia itu pasti memberi wasiat kepada orang yang akan menggantikan dan meneruskan perjuangan dia. Maka kata Abdullah bin Sabah, kalau di dalam Yahudi, sebelum Nabi Musa wafat, Nabi Musa sudah memberikan wasiat kepada seseorang yang bernama Yusha bin Nun, yang kemudian kita kenal dengan nama Nabi Yusha. Kalau orang Yahudi menyebutnya dengan kata-kata Joshua. Joshua itu nama aslinya adalah Nabi Yusha. Nabi Yusha ini secara tersirat itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi, ketika Nabi Musa pergi untuk mencari orang soleh, yang dalam beberapa tafsir disebutkan orang soleh itu adalah Nabi Khidir. Ya. Kan Nabi Musa bawa bawa ajudannya, yang ajudannya bawa ikan itu. Ya. Lah menurut sebagian ulama, ajudannya Nabi Musa inilah yang disebut dengan Nabi Yusha bin Nun. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, setelah Nabi Musa meninggal dunia, maka orang yang melanjutkan perjuangannya Nabi Musa ini adalah Nabi Yusha bin Nun, orang yang telah diberi wasiat. Lah maka kata si Abdullah bin Sabah ini, ketika Nabi Muhammad meninggal, pasti Nabi Muhammad itu sudah memberikan wasiat kepada seseorang. Lah siapa orang yang diberi wasiat untuk menjadi penerusnya penerusnya Rasulullah ini? Adalah sahabat Ali, atau mereka menyebutnya dengan Imam Ali. Bukan sahabat Abu Bakar, bukan sahabat Umar, dan bukan sahabat Utsman. Maka kemudian Abdullah bin Sabah mengatakan, kalau demikian berarti Abu Bakar, Umar, dan Utsman telah mengambil hak wasiatnya Ali. Abu Bakar, Umar, dan Utsman telah merampok, telah merampas, telah merenggut haknya Ali. Kalau begitu, apa kata Abdullah bin Sabah? Kalau begitu berarti Abu Bakar, Umar, dan Utsman ini telah melanggar syariat, telah melanggar nas. Kalau begitu berarti Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu kafir. Maka kita lihat di sini, coba kalau kita lihat di sini, maka disebutkan di sini, qala Abul Qasim Sa'ad bin Abdullah Al-Qummi, ini juga seorang tokoh Syiah. Dia mengatakan, inna Abdullah bin Sabah awwalu man adhara ta'na ala Abi Bakrin wa Umar wa Utsman was sahabati wa tabarra'a minhum. Sesungguhnya Abdullah bin Sabah adalah orang pertama yang mengajarkan bentuk pelaknatan. Ta'an itu melaknat, ya, memaki, ya. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan berlepas diri dari sahabat-sahabat yang lainnya. Makanya Pak sekalian, ciri-ciri penganut agama Syiah atau ciri-ciri penganut sekte Syiah, dia pasti akan mencela
sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sahabat Nabi ini dicela oleh Syiah? Karena orang-orang Syiah meyakini gara-gara sahabat Nabi lah Ali bin Abi Thalib tidak menjadi pemimpin. Makanya mereka begitu bencinya kepada para sahabat-sahabat Nabi, terutama sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan sahabat Utsman. Nah, ini kita lihat ya, bagaimana bentuk kebenciannya Syiah kepada para sahabat. Ya. Supaya nanti kita bisa tahu. Dan ini yang terjadi juga di Pasar Kliwon. Ya. Ya. Mereka sangat membenci sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini kita lihat misalnya bagaimana ya, kebencian Syiah terhadap sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Ya. Ya, bentar kita lihat, mudah-mudahan nggak error nih videonya. Oh. Ini harus ya. Tapi sekalian nanti akan kita lihat ya. Ini dulu kita restart dulu. Jadi Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kita lihat jadi ciri-ciri utama. Jadi ciri utama daripada Syiah itu satu, mereka selalu mengagung-agungkan sahabat Ali dan anak keturunannya. Yang kedua, orang-orang Syiah ini pasti akan mencaci maki atau mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penting untuk kita perhatikan. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa tahu ciri-ciri mereka. Karenanya sampai hari kiamat kita tidak akan mungkin bisa bersatu dengan Syiah. Sampai hari kiamat kita tidak akan mungkin bisa bergandengan tangan dengan Syiah. Makanya polisi-polisi itu sering datang ke saya, Pak. Ya. Intel-intel polisi, intel TNI itu sering datang tanya, Ustadz, kenapa sih Ustadz nggak mau bergandengan tangan, bersatu karo Syiah biar Solo ki adem. Solo ki ora adem, Pak Ustadz nih. Saya bilang lah, jenengan nopo mau bergandengan tangan karo KKB? Ya enggak. Nah kalau jenengan aja nggak mau bergandengan tangan karo KKB, kok saya disuruh bergandengan tangan sama Syiah? Jadi nggak mungkin, Pak. Makanya menarik, Ustadz Salim Afillah Hafidhahullah Ta'ala itu menceritakan hasil kajian beliau dulu di semua masjid di bawah kerajaan Mataram Islam, ya. Kerajaan Mataram Islam itu kan pernah terjadi dua ya. Pertama Mataram kuno itu Mataram Hindu Buddha, kemudian berubah menjadi Mataram Islam. Nanti Mataram Islam pun akhirnya pecah menjadi tiga itu, ya. Jogja, Kasunanan, sama yang satu lagi mana itu? Mangkunagaran, ya. Lah, Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hasil kajiannya Ustadz Salim Afillah, beliau mengatakan dulu semua masjid di lingkungan kekuasaannya kerajaan Mataram Islam itu kalau sholat taraweh pasti ada yang namanya Bilal. Dan Bilal ini selalu membacakan setiap 4 rakaat sekali. Setelah 4 rakaat itu nanti membacakan salat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Nah, nanti itu ada kalimat di akhirnya, Al-Khalifatul Ula Sayyiduna Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Pernah dengar ya? Pernah dengar Pak ya? Dulu pasti kalau kita kecil ya, itu kalau sholat itu pasti itu ada Bilal.
Ada yang jadi Bilalnya. Nanti kalau 4 rakaat berikutnya, Al-Khalifatus Tsaniyatu Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Lah, Ustadz Salim Afillah ini, dia bilang sama kakeknya, ya, dia bilang itu nggak ada dalilnya itu, ya. Dia bilang sama kembahnya ke kakeknya, bah, itu ngatakan apa nama Bilal pada sholat tarawih itu tidak ada apa? Tidak ada dalilnya. Langsung kakeknya Ustadz Salim Afillah ini ngomong, lele, kose le, jangan terburu-buru ngomong bid'ah. Kamu harus tahu sejarahnya. Kenapa dulu kerajaan Mataram Islam itu dulu membuat apa? Adanya Bilal di setiap sholat tarawih. Dulu dia bilang ketika Islam datang ke Jawa ini, itu ada yang dompleng. Siapa yang dompleng? Orang-orang Syiah. Lah orang-orang Syiahnya ini kerjanya ngapain? Mencaci maki sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan sahabat Utsman. Nah karenanya para raja waktu itu nggak terima. Lah makanya cara mengajarkannya kepada umat agar umat itu membela sahabat Nabi yang dicaci maki oleh Syiah ini, maka setiap sholat taraweh maka dibacakanlah kalimat itu supaya apa? Supaya kita umat Islam sadar bahwa itu adalah sahabat mulia yang tidak layak dan tidak pantas untuk dicaci maki. Lah maka sekalian kita lihat di sini, ini kita lihat sahadatnya orang Syiah ini, Pak, ya. Jadi orang Syiah itu, jadi kalau ada orang yang mau masuk agama Syiah, Pak, itu pasti disahadatkan dulu. Itu menunjukkan bahwa Islam dengan Syiah itu sudah berbeda. Kenapa? Karena kalau perbedaannya hanya sekedar furu', hanya sekedar amal-amalnya saja. Misalnya ya, ada orang NU pindah dari NU masuk MTA misalnya. Apa pernah tuh sama Pak Sukino dulu orang NU-nya disuruh syahadat ulang? Kan nggak ada itu. Ya. Atau misalnya ada orang NU masuk Muhammadiyah misalnya. Apa sama Muhammadiyah? Muhammadiyah NU ya, syahadat saya. Syahadat meneng NU ora. Kamu nggak ada, Pak. Ya. Tetapi di dalam Syiah, Pak, kalau ada orang Islam mau masuk Syiah, itu wajib syahadat ulang. Berarti kan menunjukkan syahadat dia di Islam tuh nggak kanggo. Kenapa? Karena Syiah itu memiliki syahadat yang berbeda dengan syahadatnya kita umat Islam. Ini maka kita lihat di sini, Pak, sekalian, ya. Ini kita lihat, ini ada orang Syiah, ya. Ini ada orang Islam. Ada orang Islam, dia ingin masuk Syiah. Namanya Idris Al-Maghribi namanya, ya. Namanya Idris Al-Maghribi, ya. Dia ingin masuk Islam dan kemudian apa? Nah, kita lihat di sini, ya. Dia disuruh bersyahadat lagi oleh si tokoh Syiah ini, ya. Nah, ini coba kita lihat di sini syahadatnya, ya. Pertama dia disuruh dulu mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu. Itu syahadat ente masuk Islam, tapi belum masuk Syiah. Ya. Jadi kalau masuk Islam, iya, ente harus membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat ente masuk Islam. Tapi ente belum masuk Syiah. Kalau untuk masuk Syiah, tambah syahadatnya. Ya. Ini coba kita lihat di sini. Ya. Ya. Ini yang kedua dia bahasa syahadat lagi. Ini syahadat Nabi Muhammad, ya. Ini syahadat kalau kita masuk Islam sudah cukup itu.
mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Nah, coba kita lihat bagaimana Syiah menambah syahadat ini. Nah, ini ditambah lagi namanya syahadat Ali. Jadi kami bersahadat, kami bersaksi bahwa Ali adalah Amirul Mukminin, Ali sebagai waliullah. Nah, ya. Kemudian bersahadat bahwa Fatimah istrinya Ali radhiyallahu taala anhuma yang merupakan putri dari Rasulullah SAW itu juga harus ada syahadatnya. Ya. Ya. Nah, ini kita lihat syahadat yang ketiganya. Ini adalah wajib. Kalau ini nggak diucapkan maka nggak akan mungkin dia masuk Syiah. Apa syahadatnya? Coba kita lihat bagaimana persaksian mereka di sini. Ya. Asyhadu anna Aba Bakrin wa Umar. Asyhadu anna Aba Bakrin wa Umar. Saya bersaksi bahwasanya Abu Bakar dan Umar. Ya. Wa Utsman. Dan sahabat Utsman dan sahabat Ibunda Aisyah dan Ibunda Hafsah. Ya. Oh, ya. Jadi harus bersaksi bahwa sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, Ibunda Aisyah dan Ibunda Hafsah itu wajib disaksikan bahwa tempat mereka di dalam neraka. Maka Bapak sekalian, nggak mungkin Bapak sekalian kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memuliakan sahabat. Dulu ada seorang sahabat namanya sahabat Khalid bin Walid. Itu pernah terjadi clash lah sedikit dengan seorang sahabat senior namanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang awal-awal masuk Islam. As-sabiqunal awwalun. Sedangkan sahabat Khalid itu sahabat akhir masuk Islam setelah perang Uhud. Karena waktu perang Uhud sahabat Khalid masih menjadi apa? Masih menjadi komandannya orang kafir itu. Sahabat Khalid. Berarti kan beliau baru masuk Islam setelah perang Uhud. Perang Uhud itu kan tahun ketiga Hijriah. Ya. Berarti beliau termasuk sahabat yang akhir masuk Islam. Lah suatu hari terjadi perselisihan lah antara sahabat Khalid dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Yang kemudian sahabat Khalid mencela sahabat Abdurrahman bin Auf. Maka apa kata Rasulullah? La tasubbu ashabi, kata Rasulullah. Jangan engkau mencela, jangan kalian mencela sahabatku, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Wahai Khalid, jangan engkau mencela sahabat-sahabatku yang awal-awal masuk Islam. Kalau engkau, padahal Khalid itu sahabat, Pak. Bahkan diberi gelar dengan apa? Saifullah. Bayangkan ya. Itu gelar yang langsung diberikan oleh Rasulullah. Pedangnya Allah itu sahabat Khalid. Itu kata Rasulullah Khalid, kalau engkau menginfakkan satu gunung Uhud emas, sedangkan sahabatku Abdurrahman bin Auf itu menginfakkan satu emut emas, satu genggam emas, maka apa? Pahalamu satu gunung Uhud emas itu tidak akan bisa menyamai satu genggamnya pahala apa? Satu genggam emas pahalanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Bahkan separuhnya aja nggak bisa menyamai. Itu sahabat Khalid kepada siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Apalagi kita, Pak. Makanya suatu hari ada orang bertanya kepada Abdullah ibnul Mubarak, ya, seorang ulama besar. Abdullah bin Mubarak ditanya, wahai Abdullah bin Mubarak, mana yang lebih mulia antara sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz ini masih keturunannya sahabat Umar bin Khattab. Ya. Jadi ada orang bertanya,
mana yang lebih mulia, sahabat Muawiyah dengan seorang tabi'in dan seorang raja yang sangat adil namanya Abdul Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Abdullah bin Marok? Ketahuilah upelnya Muawiyah bin Abi Sufyan, upelnya itu dibandingkan seluruh amal solehnya Umar bin Abdul Aziz, itu nggak ada apa-apanya. Itu upelnya loh. Upelnya aja nggak ada seberapanya dengan Umar bin Abdul Aziz. Bayangkan, Mbak. Itu menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Syiah, Mbak, mereka mencaci maki, bahkan selanjutnya sahadatnya, Mbak. Ini dia. Abra'u ilallahi wa rasuli, saya berlepas diri kepada Allah dan Rasulnya dari Abu Bakar wa Umar ya. Jadi orang-orang Syiah ini, Pak, memang didoktrin untuk melepaskan diri mereka dari sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, ibunda Aisyah dan ibunda Hafsah dan seluruh sahabat Rasulullah. Bayangkan, Pak, padahal kita diperintahkan untuk memuliakan sahabat Nabi. Bahkan gak ada generasi yang paling kita bangga-banggakan kecuali generasi siapa? Generasi sahabat. Tapi sama Syiah, generasi sahabat dianggap generasi rusak. Rasulullah gagal mendidik sahabat. Kan luar biasa, Pak. Rasulullah gagal mendidik istrinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Lah kalau Rasulullah mendidik istrinya gagal, apalagi mendidik Syiah gitu loh. Lah kok Syiah dibilang sukses? Rasulullah gagal mendidik ibunda Aisyah, tapi sukses mendidik Syiah. Itu kan Joko Sembung bawa golok. Ya, Joko Sembung bawa golok. Lanjutkan sendiri. Bukan goloknya NII lo ya. Lah maka pas kalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Sekarang coba kita lihat ya. Ini kita lihat bagaimana kejinya Syiah di dalam mencela sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Ya. Ini ada seseorang dedengkot Syiah ini, namanya Al-Hayari. Ya. Ini orang Libanon. Dia mengatakan apa? Ya. Dia bilang apa? Demi Allah, sesungguhnya orang-orang kafir itu afdol, lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Bahkan dia bilang apa? Saya bersumpah dengan nama Allah yang namanya Amerika, Yahudi, Netanyahu, Ariel Sharon, itu ribuan kali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Ya. Bahkan dia bilang, jangankan Ariel Sharonnya, kita tahu ya Ariel Sharon itu ya, penjagal umat Islam di Palestina, yang sebelum matinya dibuat koma dulu oleh Allah selama 8 tahun. Ya. 8 tahun, Pak. La yahya wa la yamut, nggak mati nggak hidup. Seluruh tubuhnya udah busuk, sudah penuh dengan belatung, tapi nyawanya masih hidup. Ya. Lah menurut si Syiah ini, Ariel Sharon itu masih lebih baik daripada Abu Bakar. Bahkan anjingnya Ariel Sharon dia bilang itu masih lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Lah maka Pak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya nggak akan mungkin Pak sekalian ya kita akan bersama dengan orang-orang Syiah ini. Di Pasar Kleon itu ada namanya Ucin itu ya. Itu di Facebooknya namanya Ucin itu. Ucin siapa namanya itu? Ucin Assegaf atau siapa? Itu sangat mencela, Pak. Sangat menghina para sahabat. Ya. Luar biasa. Istri-istri Rasulullah itu dihina. Ya. Ini penting untuk diperhatikan. Padahal mereka ini ngakunya keturunan Rasulullah. Lah kalau keturunan Rasulullah masa sama istrinya Rasulullah
sama ibunda mereka sendiri, itu diapain? Ya. Dihina, Pak. Kalau ibu kita saja, Pak, yang nggak keturunan langsung Rasulullah, kita saja sangat memuliakan ibunda Aisyah. Lah Syiah yang katanya anak keturunan Rasulullah, para habaib ini, ada habaib-habaib yang ngaku keturunan Rasulullah, itu kok membenci ibunya sendiri gitu loh. Ini kan anak durhaka ya, Pak. Paham ya? Anak apa? Anak keturunan durhaka itu. Benci sama ibunya sendiri. Waliyadzubillah. Begitulah Yahudi si Abdullah bin Sabah ini berhasil menanamkan doktrin yang sesat kepada para penganut Syiah. Maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Syiah ini, Pak, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di luar negeri ya. Termasuk di Indonesia, mereka juga sangat membenci para sahabat-sahabat Nabi. Ini makanya kita lihat di sini nih, Haddad Alwi nih. Ini ya, kita lihat bagaimana kebencian Haddad Alwi kepada para sahabat Nabi. Ya. Pujian kepada sahabat itu yang diambil oleh Syiah dilakukan oleh Haddad Alwi, tapi Haddad Alwi asli orang Pasar Kliwon nih. potong. Ya Thaibah. Ya Thaibah itu dari kita awalnya, tapi dipotong dia. Di situ ada pendahulunya. Sayyidi. Ini dia. Jadi salah satu lagu populernya Haddad Alwi tahun 2000-an kalau nggak salah saya, itu adalah lagu Ya Thaibah. Yang ternyata Pak sekalian, lagu Ya Thaibah ini atau syair Ya Thaibah itu adalah syairnya milik Ahlus Sunnah, miliknya kaum muslimin, miliknya umat Islam. Untuk apa? Untuk memberikan pujian kepada 4 sahabat yang mulia. Itu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat Ali. Tetapi sama Haddad Alwi, Pak, karena Haddad Alwi ini benci kepada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan sahabat Utsman, dia nggak pernah tuh pakai yang Sayyidina Abu Bakarnya nggak dipakaikan nih. Padahal di sini menyebutkan dulu sahabat Abu Bakar itu, sahabat Abu Bakar, ya Umar, kemudian sini wakada Sayyidi Utsman ada di sini. Tapi sama Haddad Alwi dia skip itu, dia buang. Yang dia ambil cuman yang bait berikutnya, ya Ali. Ini coba kita dengarkan ini penjelasan ulama kita. Di situ ada pendahulunya. Sayyidi ya Aba Bakrin antum bil qiyami dhuhri ya Umar iqdi bi umri wa kadha Sayyidi Utsman Sayyidi Utsman. Ini dibuang oleh Syiah. Langsung masuk ke bait yang kedua. Ya Ali ya Nabi Thalib. Jadi bayangkan Pak, begitu bencinya si Haddad Alwi kepada siapa? Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan sahabat Utsman. Padahal Pak sekalian, demi Allah Pak, nanti orang-orang Syiah ini di hari kiamat mereka akan berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Pak? Sahabat Abu Bakar itu adalah mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan Pak, kalau punya mertua yang baik, kemudian ada orang yang mencela mertua jenengan, jenengan kira-kira jenengan ngapain Pak? Hah? Pancal ya? Oh, pancal. Oh, beliau loh pancal loh. Apalagi sahabat Abu Bakar Pak. Orang yang pertama masuk Islam dari kalangan rijal. Orang yang diberi gelar oleh Allah dan Rasulnya dengan gelar apa? As-Siddiq. Orang yang menemani Rasulullah ketika berhijrah. Berdua di dalam satu gua. Yaitu gua Sur itu.
Dan itu dicaci maki oleh Syiah, Pak. Apa mereka nggak akan berhadapan dengan Rasulullah nanti di yaumul qiyamah itu? Sahabat Umar, siapanya Rasulullah? Sahabat Umar adalah mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menikah dengan ibunda Hafsah yang merupakan putrinya sahabat Umar. Bahkan Pak, sahabat Umar ini nanti orang-orang Syiah akan berhadapan dengan sahabat Ali di yaumul qiyamah. Kenapa? Sahabat Umar, Pak, beliau mertuanya Rasulullah, tapi menantunya sahabat Ali, Masya Allah. Bayangkan, Mbak, demi Allah, saya yakin, Mbak, seyakin-yakinnya demi Allah, nggak akan mungkin sahabat Ali rela menantunya dicaci maki oleh itu menantu terbaiknya sahabat Ali itu. Dinikahkan dengan putri beliau yang bernama Ummu Kulsum bintu Ali. Yang sama Syiah, Pak, disembunyikan cerita itu. Supaya apa? Supaya penganut Syiah nggak tahu. Karena kalau tahu nanti berabe. Lah, karena kisah pernikahan sahabat Umar dengan putrinya sahabat Ali ini akhirnya kecium juga sama para penganut agama Syiah ini, maka orang Syiah ngarang cerita. Dibuatlah hadis, dan hadis ini hadis palsu, hadis dusta. Apa kata orang Syiah dalam hadisnya itu? Yang dinikahkan oleh sahabat Ali, oleh Imam Ali kepada Umar, itu bukan Ummu Kulsum yang asli. Jadi ceritanya katanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika sahabat Umar dalam perjalanan menuju ke rumahnya sahabat Ali untuk menikahi Ummu Kulsum bintu Ali, maka sahabat Ali kata mereka, Imam Ali nggak rela anaknya dinikahi oleh Umar. Maka Imam Ali pergi ke belakang rumah, memanggil seorang jin perempuan, seorang atau sejin ya, sesosok ya, sesosok jin perempuan. Lah, jin perempuan itulah yang disuruh Ali untuk mengubah wujudnya menjadi seperti ibunda Ummu Kulsum. Kemudian jin inilah yang dinikahkan oleh Ali kepada Umar. Lah pertanyaannya, Ummu Kulsum yang asli kemana? Apa jadi jin itu? Yang lebih rusaknya lagi, Pak, ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Umar, wahai Umar, ya, sungguh setan kalau satu jalan denganmu, setan, Mbak, kalau satu jalan dengan sahabat Umar, satu jalan, itu kata Rasulullah, Mbak, sungguh wahai Umar, setan yang akan minggir cari jalan lain, takut berpapasan dengan Umar. Lah kok jin wani nikah karo Umar? Ini penting, Pak, sekalian. Jadi Syiah itu, Pak, luar biasa, Pak, penipuannya itu luar biasa. Jadi dengan tahu yang sekarang ustadz yang disebut dengan ustadz milenial itu, yang namanya Husain Ja'far Al-Hadar itu, itu dedengkotnya Syiah itu, Pak. Lihat bagaimana dia mencela sahabat Nabi. Ya, ini supaya kita tahu nih, ya. Yang sekarang katanya lagi apa namanya? Lagi rame katanya di Trans 7 atau di mana itu, ya. Namanya Ja'far Al-Hadar, ya. Yang sering disebut dengan Habib milenial, ya. Ini ya, ini orangnya nih, ya. Pernah lihat ya wajahnya? Ya. Ya. Ini Ja'far Al-Hadar ini dedengkotnya Syiah ini, Pak. Hati-hati. Ya. Jangan sampai tertipu, ya. Dia sering dipanggil oleh anak-anak muda, banyak anak-anak muda yang tertipu dengan dia ini. Walaupun sekarang sudah mulai kecium kesesatannya. Apalagi kemarin dia mengatakan apa? Pacaran itu sama dengan ta'aruf di dalam Islam. Pacaran ini, yang namanya pacaran itu adalah apa? Orang kalau disebut dengan pacaran itu pastinya selalu yang sifatnya apa?
berduaan, gandengan tangan, makan neng joboan itu kan, duduk neng trotoar. Lah kok disamakan dengan yang namanya apa? Ta'aruf. Nah, sekarang sudah mulai tersingkap. Nah, ini sekarang kita lihat di sini, Pak. Bagaimana Ja'far Al-Hadar ini, dia tahun 2013, dia sudah mencela sahabat Amru bin As. Ya, sahabat Amru bin As. Padahal kita tahu, sahabat Amru bin As ini, Masya Allah, orang pertama yang menaklukkan Afrika. Dan sahabat Amru bin As ini, Pak, masuk Islamnya di tangan siapa? Raja Najasyi. Makanya kenapa beliau kemudian menjadi penakluk Afrika itu. Ya. Karena sahabat Amru bin As ini, makanya dalam riwayat disebutkan, Pak, ada seorang sahabat Nabi yang diislamkan oleh tabi'in. Karena Raja Najasyi walaupun beliau hidup seera dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi beliau tidak bisa menjadi sahabat Nabi. Kenapa? Karena tidak pernah ketemu dengan sahabat, nggak pernah ketemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lah nanti Amru bin As ini yang mengislamkan adalah Raja Najasyi. Jadi Amru bin As dikirim oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membujuk, ya, apa namanya, Raja Najasyi agar sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah itu dipulangkan ke mana? Ke Mekah, diekstradisi ke Mekah. Nah ternyata justru dengan izin Allah, Raja Najasyi malah masuk Islam. Lah ketika Amru bin As ingin mempengaruhi Raja Najasyi ngomong, aku sudah masuk Islam. Lah, maka kata Raja Najasyi, wahai Amru bin As, masuklah Islam, ya. Engkau pasti selamat. Ya. Untuk apa lagi yang kau pikirkan? Ya. Apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar, walaupun aku belum pernah ketemu Muhammad. Akhirnya nanti Amru bin As ini menangis dan akhirnya masuk Islam, Pak. Yang mensahadatkan siapa? Raja Najasyi, Masya Allah. Maka beliau orang pertama yang menaklukkan Afrika, Mesir. Ya. Jadi Mesir itu ditaklukkan pertama sekali di bawah komandan yang bernama sahabat Amru bin As. Makanya nanti kalau jenengan ke Mesir, Pak, ada masjid terbesar di Mesir itu namanya Masjid Amru bin As. Nah, coba kita dengarkan ini. Ya. Dibangun di benua Afrika yang didirikan sahabat Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang juga penakluk negeri Mesir, Amru bin As, yang namanya diabadikan menjadi nama masjid bersejarah ini. Masjid di kota Kairo ini dibangun tahun 641 Masehi. Nah, ya. Jadi Masjid Amru bin As ini itu berada di kota Kairo, dibangun tahun 641 Masehi. Sekarang tahun berapa? Sekarang udah 1443. Berarti udah berapa tuh usianya masjid? Berarti sudah 1200 tahunan, Pak. Masya Allah. Dan ternyata ulama yang begitu mulia, sahabat yang begitu agung, dicela oleh si Al-Hadar ini. Padahal apa? Apa yang pernah dihasilkan oleh Al-Hadar? Kan gitu kan? Kalau kita tanya, apa yang pernah diperbuat oleh Ja'far Al-Hadar untuk Islam? Apa yang pernah dilakukan oleh Ja'far Al-Hadar untuk Islam? Nggak ada, Pak. Kecuali merusak. Bayangkan. Dia aja nggak punya peran apa-apa kok untuk Islam. Malah mencela siapa? Sahabat Amru bin As. Yang dikenal, tercatat sejarahnya, ditulis oleh tinta emas. Sebagai penakluk Afrika pertama. Masjidnya ada, besar di Kairo. Coba ada masjidnya Husain Baraja ada. Al-Huda. Ini luar biasa, Pak. Coba kita lihat lanjut ya, kita lihat. Nah, ya. Dahulu masjid dibangun dari batu bata, atapnya dari pelepah pohon kurma dan
renovasi sejak tahun 762 Masehi, masjid semakin kokoh luas di bawah kekuasaan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi masjid ini dipugar dan diperbesar ketika Mesir dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Ya. Sekarang nih Pak, ribuan orang setiap harinya memadati Masjid Amr bin As untuk melaksanakan sholat berjamaah di sana. Masya Allah. Ya. Selain untuk sholat, masjid juga difungsikan sebagai pusat pendidikan Islam pertama di benua Afrika. Ya. Bahkan lembaga pendidikan pertama yang ada di benua Afrika itu dulu berpusat di Masjid Amr bin As. Ya. Imam Syafi'i juga pernah mengajar di masjid ini. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengajarkan ilmunya di Masjid Amr bin As ketika beliau berada di Mesir. Masya Allah, Pak. Sekarang coba kita lihat apa yang dilakukan oleh si Al-Hadar ini. Ya. Amr bin As berjajah besar mendirikan masjid dan pusat pendidikan Islam pertama di benua Afrika. Namun si Habib milenial ini menghina dan mensamakan sahabat Nabi itu seperti seorang koruptor pencuri uang rakyat. Ya. Ini dia tulis di Twitternya. Ya. Ini kita lihat di sini. Ini ditulis oleh Ja'far Al-Hadar tahun 2013 itu. Jam 1 siang tanggal 17 Mei 2013. Jadi waktu itu ada berita, ada seorang koruptor, yaitu korupsi Al-Quran, koruptor orang yang mencetak Al-Quran itu ditangkap oleh KPK. Lah kemudian sama Ja'far Al-Hadar ditulis, teringat Amr bin As di perang Siffin. Jadi ketika dia mendengar ada orang ditangkap karena korupsi Al-Quran, maka dia teringat dengan Amr bin As. Kenapa, Pak? Karena dalam keyakinan Syiah, Amr bin As ini orang yang telah mengkorupsi Al-Quran. Ketika perang Siffin, ketika lagi berkecamuknya perang antara pasukan sahabat Ali dengan pasukan sahabat Muawiyah, maka di situ Amr bin As mengangkat Al-Quran setinggi-tingginya agar kedua pasukan berdamai. Yang akhirnya kemudian kita kenal dengan nama arbitrase atau disebut dengan tahkim. Yang akhirnya kemudian berdamailah pasukan Ali dengan pasukannya Muawiyah di perang Siffin. Itu yang menjadikan orang-orang Syiah begitu bencinya dengan Amr bin As. Karena kalau waktu itu Amr bin As nggak ngangkat Al-Quran dan perang terus terjadi, pasti Muawiyah sudah binasa. Gitu loh. Wah, itu liciknya Amr bin As itu. Bawa-bawa Al-Quran padahal dia pengkhianat. Gitu, Pak. Begitulah cara berpikirnya orang-orang Syiah, Pak. Pasti mereka kalau udah berhadapan dengan sahabat Nabi, Pak, pasti kerjanya ngelek-ngelek sahabat Nabi. Lah ini agama apa ini, Pak? Orang Kristen aja, orang kafir aja, gak ada yang menjelek-jelekkan sahabat Nabi. Lah kok orang Syiah ngakunya apa? Pecinta Nabi, ngakunya pecinta Ahlul Bait Nabi, kok malah jelek-jelekkan apa? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi nanti sama Ibunda Aisyah. Sampai orang Syiah ini punya hari raya, namanya Hari Raya Aisyah. Ya. Jadi mereka punya hari raya, Pak, namanya Hari Raya Aisyah. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk merayakan Ibunda Aisyah yang kata mereka dikeluarkan oleh Allah dari surga Firdaus, dimasukkan ke neraka Jahanam. Ya. Dan itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Jadi kalau kita umat Islam 17 Ramadan itu memperingati apa? Nuzul Quran. Kalau Syiah, mereka memperingati nuzulnya Aisyah, turunnya Aisyah dari surga Firdaus ke neraka Jahanam. Waliyadzubillah. Ini mereka ini setiap malam 17 Ramadan, Mbak. Mereka sambil bernyanyi, sambil melaknat-laknat Ibunda Aisyah. Ya. Lihat ini, gambar orangnya, Pak. Lihat ini. Mereka tidak beda dengan kita, Pak. Ya, jadi orang Syiah itu sangat mirip secara zahir dengan kita. Pakaiannya, mereka juga pakai jubah,
Mereka juga kadang pakai sorban, berjenggot, kato eo cingkrang. Tapi yo setan. Nah, itu dia. Ini dia. Mal'una. Lihat Pak ya. Ciri-ciri Syiah itu Pak, biasanya di rumah-rumah mereka pasti ada gambar-gambar para tokoh-tokoh Syiah atau imam-imam Syiah. Ya, di rumahnya di Metro Danan itu dulu namanya ada Habib Segap Biol itu katanya. Itu ada gambar fotonya Ali. Sing moto Ali sopo? Iya kan? Ada foto Ali, ada foto Hasan, dan ada foto Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Pertanyaannya, yang pernah ketemu sahabat Ali, sahabat Hasan, dan sahabat Husain, kemudian ngambil fotonya, dan kemudian fotonya kayak gini, siapa coba? Nggak ada Pak, itu mau hapus-hapusan. Sama seperti mana orang Kristen itu pasang fotonya siapa? Yesus. Padahal ada yang pernah ketemu Yesus. Padahal itu foto diambil dari bintang film Hollywood yang memperagakan dirinya sebagai Yesus. Ya, itu yang ditulis. Kemudian itu yang digambar, dibuat patung. Nah sekarang Syiah ikut-ikutan. Nah makanya hati-hati Pak. Ciri-ciri Syiah itu biasanya di rumah-rumah mereka ada gambar-gambar seperti itu. Ini gambar-gambar tokoh-tokoh Syiah di sini. Mal'una. Ya, mereka siapa yang dilaknat? Aisyah ya. Ini kita lihat ada bolunya di sini. Ya. Tertulis di bolu itu Aisyah finnar. Ya. Ibunda Aisyah itu berada di dalam neraka. Nas'allahu al-afiyah. Begitu lancangnya mereka Pak terhadap istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasulullah pernah ditanya, siapakah wanita yang paling kau cintai ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab siapa? Aisyah. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa yang kau cintai ya Rasulullah? Abuha, bapaknya, yaitu sahabat Abu Bakar. Bahkan Pak, saking cintanya Rasulullah dengan ibunda Aisyah, Rasulullah ketika meninggal dunia itu dalam pelukannya ibunda Aisyah. Bahkan Rasulullah minta dikuburkan di mana? Di kamarnya siapa? Ibunda Aisyah. Kalau mereka katakan bahwa Aisyah itu telah membunuh Rasulullah, Aisyah itu sangat benci dengan Rasulullah, apa mungkin Pak Rasulullah akan minta dikuburkan di kamarnya ibunda Aisyah? Makanya sampai hari ini Pak, Syiah nggak akan mungkin bisa lihat kuburannya Rasulullah. Kenapa? Mereka wegah masuk ke kamarnya siapa? Itu cara Allah Pak untuk menghinakan orang-orang Syiah. Karena mereka masuk rumahnya Ibu Aisyah itu wegah. Karena dianggap musuhnya Rasulullah. Dan Rasulullah dikuburkan di mana? Di dalamnya. Maka Pak sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Ini penting Pak sekalian. Lah makanya nanti orang-orang Syiah ini Pak kemudian mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, ya, yaitu apa? Ini yang harus kita hati-hati ya. Jadi Syiah ini sebenarnya Pak, embahnya teroris Pak, ya, embahnya radikal ya. Mereka tuh setiap tahunnya, setiap tanggal 10 Muharram pasti merayakan, mereka pasti merayakan hari raya yang mereka sebut sebagai Hari Karbala, ya. Nanti bisa kita lihat di sini ya. Ini biasanya orang-orang Syiah itu setiap tanggal 10 Muharram mereka selalu merayakan hari raya namanya Hari Raya Karbala ya. Ini coba kita lihat. Ini kalau di misalnya begini nih ya. Mudah-mudahan videonya bisa ini. Nggak bisa ini. Coba tes.
seburuk-buruknya ISIS, Pak, seteroris-terorisnya ISIS, itu nggak pernah ISIS ngajarkan apa? Nggak ada, Pak. Ini supaya kita bisa sadar, Pak. Jadi ISIS itu dibandingkan Syiah itu nggak ada apa-apanya, Pak. Cuwilnya Syiah itu. Syiah itu, naudzubillah min dzalik, mereka memang dedengkotnya teroris, Pak. Tapi mereka teroris teriak teror, sama seperti ada yang mafia minyak goreng teriak. Itu dia. Nah, ini kita lihat nih ya. Nah, ini kita lihat misalnya nih, ini yang lebih parah lagi nih ya. Sangat apa namanya? Sangat hina itu ya. Allah hinakan betul. Kenapa, Pak? Karena mereka mengatakan, Pak, mereka mengadakan acara itu untuk merasakan bagaimana terbunuhnya sahabat Husain. Nah, pada sahabat Husain itu sampai lehernya terpenggal kan itu. Jadi kalau mereka Syiah ingin merasakan bagaimana sakitnya Husain ketika terbunuh, ya penggal lehernya. Dan kita sangat setuju sekali itu. Setiap tahun mereka penggal ya kan. 10 kan habis itu. Nah, ini coba kita lihat ini, Pak ya. Nah, ini orang-orang Syiah itu seperti ini nih. Mengadakan ritual Asyura itu. Lah di Indonesia, Pak, mereka belum berani. Karena Syiahnya masih sedikit, tapi mereka setiap tanggal 10 Muharram pasti ngadakan acara donor darah. Sing penting darahe metu. Nah, itu dia. Nah ya. Jadi kalau tadi pisaunya kecil, Pak, kurang marem. Dipakai parang. Nah, ini kalau kita lihat yang kemarin di bulan apa namanya? Kemarin kan tanggal 10 Muharram yang lalu ya. Mereka juga buat acara ritual itu, Pak. Nah, ya. Jadi orang-orang Syiah ini di bulan bulan Muharram kemarin mereka juga buat ritual sama, Pak. Jadi setiap tanggal 10 Muharram pasti mereka ngadakan acara itu. Nah, ini coba kita lihat nih. Ya, bagaimana mereka melakukannya itu. Ya. Lihat ini. Jadi kepalanya dibacok-bacok kayak gini, Pak. Makanya Syiah itu otaknya udah nggak ada mungkin, Pak. Kalaupun ada pun otaknya udah kopiar itu. Kepala baik-baik, Pak, malah dibacok-bacok kayak gini. Lihat tuh. Makanya hati-hati, Pak, jangan mau jenengan ibu-ibu yang putri anaknya dikas sama Syiah. Ya. Ntar kepalanya bocel-bocel itu. Waduh, lihat ya. Stop dulu. Tapi ini cuma ngapusi aja, Pak. Seharusnya kan sampai terbelah dua gitu kan ya. Baru jos gitu kan ya. Oh, mumpung cuma ini toh yang nggak mantep gitu kan. Soalnya kan langsung terbelah dua itu baru kita nih ya, kita lihat di sini bagaimana Syiah itu ya. Mereka selalu manggil ya Haidar. Nah, ini Pak lihat nih. Ah, ini kepala Syiah tuh kayak gini jadinya, Pak. Oh ya. Agama pakai gini, Pak. Apa mungkin sahabat Ali ngajarkan kayak gini? Mungkin? Demi Allah, Pak. Ini yang ngajar syaiton ibnu syaiton. Mana sahabat Ali ngajarkan orang sampai suruh kepala dibocel-bocel kayak gitu, Pak. Nah, maka pas sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka mari ya, di bulan Ramadan ini kita perbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan anak-anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar anak-anak kita dan anak keturunan kita diistiqomahkan oleh Allah di atas akidah ahlus sunnah wal jamaah, di atas akidah yang hak,
dijauhkan oleh Allah dari paham Syiah, diselamatkan oleh Allah kita dari akidah Syiah. Mudah-mudahan kita nanti wafatnya benar-benar dalam kondisi nafsul mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada 2 malam lagi, Pak, sebelum kita mengakhiri bulan Ramadan. Maka perbanyak doa-doa kita, Pak. Bisa jadi, Pak, kalau kita insya Allah bisa jadi selamat. Tapi kita nggak tahu nanti bagaimana dengan anak-anak keturunan kita nantinya. Karenanya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga anak-anak keturunan kita sampai nanti yaumul qiyamah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian mas sekalian yang dapat kami sampaikan. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah di lain waktu kita bertemu kembali. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada takmir Masjid Al-Huda yang telah memberikan waktu dan sempat untuk safari dakwah Anas. Mudah-mudahan kita bertemu kembali insya Allah di Ramadan yang tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.